Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, perkenalkan nama saya Ikrar Firda Muharram dengan nomor daftar hadir 24 dan unit kerja di MAN 2 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume tentang kesiapsiagaan bela negara. Resume lengkap dalam modul kesiapsiagaan bela negara pada pelatihan dasar CPNS untuk golongan 2 dan 3. Dimulai dari latar belakang yang mana isinya terkait kesiapsiagaan bela negara ini merupakan bagian penting dari pembangunan karakter ASN. Kemudian juga ASN itu yang diperlukan oleh ASN itu tangguh secara fisik, mental, spiritual, dan ideologis. Selanjutnya, bela negara tidak hanya bersifat militeristik, namun juga melalui perilaku yang menjunjung hukum, etika, dan nasionalisme. Dan pelatihan ini dilaksanakan melalui latsar atau pelatihan dasar CPNS secara sistematis dan terukur. Dilanjut dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kompetensi dasar, tentu memahami konsep dan kerangka bela negara dalam konteks ASN, memiliki kesiapan fisik dan mental untuk mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara. Dan secara indikator keberhasilannya juga mampu menjelaskan kerangka dan manfaat bela negara, menyusun rencana aksi bela negara, dan menunjukkan sikap dan perilaku bela negara. Ruang lingkup materi dalam pelatihan ini tentu dimulai dari pendahuluan, tujuan dan indikator, kemudian kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemudian kemampuan awal yaitu jasmani, mental, etika, dan kearifan lokal. Juga ada rencana aksi bela negara dan kegiatan lapangan, termasuk di dalamnya baris berbaris, keprotokolan, cara kamalam, dan lain-lain. Lanjut pada nilai-nilai dasar bela negara. Itu ada 5-6 nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara, dan semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Masuk kepada kemampuan awal bela negara, ini ada 4. Yang pertama, kesehatan jasmani. Dalamnya tentu ada olahraga dan pola hidup sehat. Kemudian kesehatan mental juga, yaitu kontrol diri dan manajemen stres. Ada etika dan etiket, yaitu berperilaku sesuai norma sosial, dan kearifan lokal, yaitu nilai luhur budaya dan bangsa yang harus juga kuat. Masuk ke tahap rencana aksi bela negara. Salah satunya dan di dalamnya contohnya mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian melestarikan budaya dan lingkungan, menolak korupsi dan praktik tidak etis, juga mendukung produk dalam negeri. Sini juga ada beberapa kegiatan lapangan bela negara. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara sipil, kemudian keprotokolan dan tata tempat, juga ada cara kamalam dan api semangat bela negara, dan ada permainan tim dan latihan ketangkasan. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara juga dibahas dalam pelatihan ini, yaitu meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalitas, menumbuhkan rasa cinta tanah air, mencegah sikap negatif seperti apatis dan koruptif, juga menanamkan prinsip hidup sehat dan seimbang. Tentu di dalamnya juga dibahas terkait tata tempat kegiatan resmi. Di sini juga ditayangkan ada ilustrasi tata tempat kegiatan resmi. Ada 3. Yang pertama, tata tempat ruang seminar atau acara resmi secara indoor atau di dalam ruangan. Yang kedua, ada tata tempat lapangan upacara atau outdoor, artinya di luar ruangan. Dan yang ketiga, tata tempat keprotokolan VIP dan undangan. Kita lihat yang pertama, yaitu tata tempat ruang seminar atau acara resmi indoor. Itu posisi podium atau MC di depan tengah ruangan digunakan oleh MC dan pembicara utama. Posisi narasumber
meja depan, kanan atau kiri podium diatur berjajar rapi. Kemudian untuk peserta berurutan dari depan ke belakang sesuai unit atau asal peserta, dan pimpinan instansi duduk di kursi kehormatan atau depan barisan. Tak lupa juga bahwa posisi bendera merah putih ditempatkan di sebelah kanan podium, dilihat dari audiens. Spanduk atau backdrop yang menampilkan tema acara, logo, dan tanggal kegiatan. Juga ada peralatan audiovisual seperti LCD atau infocus di tengah depan, dan sound system di sisi ruangan. Lanjut yang kedua, yaitu tata tempat lapangan upacara. Ada unsur pembina upacara biasanya di podium utama dan menghadap ke peserta. Kemudian ada komandan upacara di depan peserta bersebelahan dengan pembina biasanya. Kemudian peserta upacara berbaris rapi sesuai unit atau kelompok dan berdiri tegap. Ada pemimpin barisan juga di depan tiap kelompok barisannya, dan bendera merah putih tentu di tengah depan, posisi lebih tinggi dari yang lain. Petugas doa dan pembaca teks di samping podium bergantian maju sesuai urutan, dan tim musik atau pengiring lagu samping kanan lapangan atau di belakang podium. Yang terakhir, tata letak tempat keprotokolan resmi, yaitu untuk VIP dan undangan. VIP utama atau pejabat tinggi berada di barisan depan tengah, dan juga biasanya nama tercetak di kursi. Undangan khusus di belakang atau samping VIP utama. Media atau pers itu di area khusus samping atau belakang ruangan. Penonton umum barisannya di belakang secara umum. MC dan tim teknis di dekat panggung untuk koordinasi acara, dan petugas dokumentasi bergerak di area luar barisan peserta. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.